RRI Live Music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk para pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI Pro 2 ya. Betul sekali. Dan ini spesial banget ya. Ada Nindi dan juga ada Enggi di sini yang bakalan nemenin Anda semua di RRI Live Music. Dan anyway Nindi ya, malam hari ini saya senang banget karena udah bisa nemenin pemirsa semua yang ada di RRI Net dan juga pendengar RRI Pro 2 di RRI Live Music, karena ternyata bintang tamunya keren banget malam hari ini ya. Bener, aku akuin deh ya. Belum tentu kita bisa kayak mereka ya. Jadi kalau nggak spesial itu namanya bukan RRI ya. Betul sekali. Yang spesial pasti cuma ada di RRI. Tapi itu dia pemirsa RRI Net, kita juga live di Facebook di RRI Makassar dan juga di mana Nindi? Kita juga live langsung dari RRI Pro 2. Betul, di di 96,8 FM. Betul sekali. Dan dari tadi siapa sih bintang tamunya? Nah itu dia, ini yang spesial karena ternyata kita ditemenin sama band bergenre blues. Blues Tapi sekali. bukan blues sembarangan. Nah, ini Karena yang ini seru banget nih. betul, namanya Millennial Blues. Blues ya. Jadi mungkin kalau kamu tahu apa musisi blues yang udah senior ya, ini milenialnya, Versi milenialnya. Betul. Jadi kayaknya emang benar-benar dibikin penasaran ya. Malam hari ini kita ditemenin sama Mr. Asman kalau nggak salah ya. Ih, keren banget pokoknya malam hari ini. Jadi buat Anda semua yang sedang menonton dan juga mendengarkan live music hari ini, jangan kemana-mana karena nanti kita bakalan mendengarkan salah satu performance-nya dulu ya. Betul, mereka akan bawain lagunya Captain Morgan. Yes, benar banget. Langsung Keren aja ya. banget. Langsung Ini aja dia dulu. Mr. Asman. Not an evil guy. You're no Hannibal, and you're not the spy. What I'm gonna do, just leave you alone. Cause everything you touch, just a turn to stone. Let me go, you. Captain Morgan, tell me what is name. Captain Morgan, yeah. Captain Morgan,
baru pertama aku dengar musik blues live. Oh baru ya? Aku baru banget. Terima kasih teman-teman Mr. Asman udah First impressionnya langsung bagus banget ya. Bener, keren banget. Dan untuk pemirsa Betul. RRI Net ya, kalau misalnya kamu lagi lihat kita, kamu juga bisa mendengarkan kita pastinya Yap. di radio kesayangan kita pastinya ya. Di Pro 2 di 96,8 FM dan juga ada di Facebook ya di RRI Makassar. Jadi kalau misalnya mau mendengarkan juga bisa, mau Betul. nonton juga bisa di RRI Net melalui UCTV di channel 130. Nah, Nindi, tadi aku udah benar-benar dibuat salah fokus nih sama dengan anggotanya ya. Oke. Dengan 3 laki-laki yang udah ganteng banget malam hari ini. Wow, yang satu paling cantik ya. Iya, ini udahlah Pak. Pokoknya princessnya di dalam sini ya. Aduh, mungkin kita bakalan langsung ngobrol-ngobrol kali ya sama Mr. Asman Band ini. Betul, kita perkenalkan diri Oke, dulu sapa seperti dulu biasanya. dong. Aduh, halo Selamat gimana malam, nih? teman-teman. Malam ya, malam. Sehat Mr. Asman dan kawan-kawan. Alhamdulillah. Nah, itu gimana tuh? Kita ngomong Mr. Asmannya sama yang mana nih? Ini gimana nih? Mr. Asman itu emang nama satu orang kah atau gimana? Atau digabung mungkin? Mr. Rasman, nama sebenarnya nama ayahnya. Oh, Beliau. begitu. Almarhum. Dulu itu kan bikin band, terus saling nanya, nama apa bagus? Iya, oke. Nama bapak mau deh. Tapi yang lain dah bagus nama bapaknya. Jadi itu Satu dong. Nggak komersil. Oh iya. Jadi Asman mau ya Pak Deng, Mr. Asman. Kebetulan almarhum juga suka musik blues. gitu. Jadi kita pakai Mr. Asman. Aku pikir Nindi salah satu dari personilnya. Aku tebak-nebak tadi kita nebak-nebak yang mana nih Bapak Asman ya. Jadi kalau gitu mending kita kenalan dulu nih Betul, satu-satu biar betul, tahu betul, gitu kan, betul. nggak biar nggak nebak-nebak kayak Nindi nih. Iya benar-benar. Kita Mungkin dari yang vokalis. iya vokalis boleh. aja dulu. Ada siapa Kakak? Saya Akbar. Oh, Kak Akbar. Kakak Halo Kak Akbar. Akbar. Terus siapa lagi selanjutnya? Oh, saya Acos. Acos, Kak Acos. Nah ini nih dari tadi yang bikin saya salah fokus Oh, karena iya, ini iya. keren banget. Iya. Kamu pengen kayak dia ya, bisa Mau main banget, musik ya. mau. Terus yang paling di belakang Belakang. mungkin. Oke. Saya Adipati Dolken. Kalau begitu di sini ada siapa dong? Ada Laudia Cynthia Bella kali ya. Sama siapa kamu? Saya dong Lesti Laudianya. ya, Lesti Oh ya. iya baiklah, boleh. Terus yang terakhir yang paling di samping saya nih ada siapa dong? Saya Dede. Dede ya, Kakak Dede. Aduh, pengen jadi kakaknya. Ini ada Kakak Dede, Kakak Akbar, Kakak Acos, terus tadi Dodi. mohon maaf, Dodi, Kak Dodi ya? Iya. Oke. Oh, mungkin Dodinya diambil dari Didinya kali ya. Oh, Jauh banget ya. Men, akhirnya bisa ngumpul nih dalam Mr. Asman. Siapa dulu yang mau ceritain dong? Oke, pemeran Yang- utama dulu ya. Gimana? Akbar. Ayo, mau push dulu. Ceritanya. Ini apa nih? Gimana Awalnya sih bisa ngumpulnya ngumpul. gitu? Kalau ngumpul dulu dari band festival. Band oke. festival. Band festival kampus mau ikut ajang kompetisi itu di kampus, terus panggil tiap-tiap fakultas. Sebenarnya beliau sih saya belum masuk, kami bertiga belum. Oh. Cuman beliau. Oh, jadi dari kampus begitu ceritanya ya. Oke. Terus Terus ada seiring lagi? waktu ganti-ganti personil sampai akhirnya kami berempat. Oke. mantap banget. Apakah pasti nih? Boleh diganti boleh lagi ya? dulu kali ya. Gimana? Dan personel terakhir itu ada saya sama Dede ini. Oh. Dari member baru. Yang member baru, kalau gitu kita ucapkan selamat datang di Mr. Asman. Semoga betah. Iya dong, pasti Mudah-mudahan gimana ya. udah kalau kayak Mudah-mudahan gini ya. udah paket komplit banget, keren Oh, ya. benar. Tapi kalau misalnya kita ngobrolin tentang millennial blues nih, Kakak Nindi ya. Nah, kenapa sih bisa akhirnya jadi selain tadi dari Bapak ya, kenapa sih jadi memilih menyanyi blues gitu? Genrenya blues. Oke. Kakak Adipati Dolken. Adipati Dolken. Sebenarnya kalau dibilang Mr. Asman itu blues, main blues sebenarnya kita nggak pernah klaim diri main blues sih. Oke. Oke. Tapi bahwa kita terpengaruh sama blues Oh. itu benar. Nah, kenapa milenial blues ya? Karena pada dasarnya kita semua masuk generasi milenial. Itu dia. Jadi mungkin blues yang dulu diterjemahkan dengan cara musisi yang dulu main, ya mungkin beda dengan yang diterjemahkan sama anak sekarang, meskipun Nah, itu nafasnya dia, tetap betul sama. Nah.
Tapi emang sekeren itu sih kalau kita ngelihat tadi aja nyanyinya, waduh mantap ya. Emang anak-anak milenial banget ya. Bener. Aku sendiri mungkin ya mix lah, milenial lah bisa dibilang gitu. Aku Iya, sama milenial sekali ya. nggak tahu blues itu apa, Iya. dan tiba-tiba muncul millennial blues. Sebenarnya nih, apa sih bedanya millennial blues sama blues yang sudah ada? Blues yang sudah ada, yang main sudah tua. Kalau yang milenial belum. Iya sih ya juga ya. Ini semua milenial ya. Ini semua milenial. Kalau yang dulu, yang milenial itu belum terlalu tua. Kalau kita ya Jadi masih hampir. muda. Iya, milenial lah ya. Kemudaan tuh bukan dari umur tahu, dari Iya. pola berat ya? pikir. Tapi gitu. emang sih kalau misalnya kita ngobrolin milenial ya seperti inilah ya. Bener. Tapi kita kayaknya bakalan mendengarkan lagi nanti Mr. Azman ini menyanyikan salah satu lagu lagi ya. Ini lagu Benar ya? dari bandnya sendiri ya. Iya. Dari band sendiri ya. Oke, nanti kita dengerin juga sahabat kreatif, dan nanti ada beberapa yang mau lewat dulu nih Betul. Nindi, ya. Jadi buat Anda pemirsa dari RRI Net, jangan kemana-mana dulu karena nanti bakalan ada Mr. Asman lagi. Tetap di RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara Ya. utuh. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Ya. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Live Music. He is my father, but no, he's far away. On the road to heaven, but I still miss him so bad. He is my daddy. He told whose man be. Teach me how to dream and to fight, but I still miss him so bad. Feel so close, but it's still far away. No, I'm alone, feel so empty. Yeah. He is my daddy. He told whose man be.
still to him so bad. Feel so close, but it's still far away. No, I'm alone, feel so empty. Losing highway, like a drifter on my own. God help me now to ease the pain. Sing it! So close, but it's still far away. No, I'm alone, feel so empty. Losing highway, like a drifter on my own. God help me now to ease the pain. Yeah! RRI Live Music. Oke, masih di RRI Net ya. Betul sekali, dan juga buat Anda yang sekarang ini menyaksikan kita di RRI Net UCTV channel 130, itu bisa banget ya, karena Bisa. sekarang RRI bisa menonton apa yang kamu dengar. Betul banget. Dan aku juga mau menyapa nih untuk para pendengar 96,8 RRI Per 2 FM yang lagi stay tune Bener sama banget. kita. Karena emang bisa didengar juga, bisa dinonton langsung ya. Betul sekali. Kalau yang pengen ngelihat langsung wajah-wajah dari kakak-kakak The Mr. Asman band ini bisa banget ya. Bisa banget juga. Ada juga Ih. ada YouTube-nya RRI Makassar, bisa langsung cek di situ, udah streaming kok. Oke, nah ini tadi kita udah dengerin salah satu yang ternyata ini lagu ciptaan dari Mr. Asman band ini ya. Wow. Nah kalau kita kayaknya pengen nanya juga nih, what's the meaning of Blues for Daddy? Daddy. Lagu apa sih, maksudnya ini meaningnya apa? Kalau lagu Song for Daddy ini kisahnya lagu ini dibuat pas di belakang panggung ya, Dot ya. Wow. Ya, pada hari itu mungkin pas meninggalnya ayahnya. Oh, Dodi. Ya, jadi sorry lagu- tadi judulnya Song for Daddy. Song Song for for Daddy. Daddy. Oke, sorry. Song for Daddy ya, bukan Blues for Daddy ya. Bukan. Oke, jadi ceritanya seperti Ini itu. lagu persembahan lagu untuk sang ayah. Sang Oke, ayah. baik, Jadi sementara berduka kemudian dibikin lagunya, dan siapa Betul. saja yang terlibat? Tentunya anaknya dan Kak Kalau Akbar lagu kah? ini Dodi sih, Dodi. karena saya kan member baru. Oh, pada iya, saat iya, itu benar, ya. benar, Member benar, baru. benar. Tapi untuk kisahnya tuh Dodi sendiri yang ceritakan sama teman-teman. Pantas keren banget Hadiah ya. paling indah menurut aku. Tapi kita masih ngobrolin tentang Mr. Asman Band ini. Oke. Yang dimana ini kalau kita dengan tema kita hari ini adalah Millennial Blues. Sebenarnya gimana sih antusiasme dari anak-anak Makassar tentang blues sendiri Itu ya? sendiri. Dari pengalaman ngeband selama ini, Kak. Ya kalau mau dibilang antusiasme generasi sekarang sama blues, yaitu memang mungkin belum bisa menyamai 5-10 tahun yang lalu. Oke. 5-10 tahun yang lalu di zamannya Gugun Blues Shelter lagi booming-boomingnya,
itu memang blues mendapat tempat Benar-benar. di kalangan milenial, di kalangan generasi Z, itu semuanya pada suka blues waktu itu. Ya memang tren sih sebenarnya, tren itu berputar, tapi jangan salah, blues itu kan secara sejarah itu memang jadi salah satu induk dari banyak musik industri Amerika. Oh ya? R&B Oke. itu ada pengaruh bluesnya, rock pasti ada pengaruh bluesnya, metal juga ada pengaruh bluesnya. Hampir semua genre musik industri itu terpengaruh sama blues kecuali musik klasik. Berarti benar-benar pengaruh dari blues ini banyak banget ya. Kak Dodi ya? Oke. Nah, Dan melihat tantangan gitu bahwa tadi dikatakan berbeda nih di 10 sama 5 tahun ke belakangan, dan akhirnya Mr. Asman berani, ayo kita bikin band tapi genrenya millennial blues. Apa sih? Gebrakan apa? Ini kayaknya yang jawab dia deh. Oke. iya dong. Oke. Boleh. Oke. Kak Acos. Ini yang cantik nih dari tadi. Kita mau pengen banget ngobrol bareng. Gimana nih Kak Acos? Milih blues? Pertama, semua personil dari yang sebelumnya senang dengar genre-genre blues, suka dengar BB King, Gugun juga. Jadi saking sukanya pengen main kayak mereka. Jadi bentuklah band blues. Kan di Makassar juga yang seumuran kami bukan agak jarang. Gak ada ya. Itu yang benar-benar materi itu. blues sama sekali gak yang, tahu. yang nggak ditahu ya, siapa tahu ada. Oh, tapi benar. jadi kita bikin, dan alhamdulillah antusiasme teman-teman juga bagus. Sebenarnya untuk kalangan anak muda masih kurang, tapi kalau yang anak-anak band senang dengar musik kita, apalagi yang tua-tua, opa-opa itu senang dengar. Oke. Dan semoga generasi milenial sama generasi Z juga bisa Menerima ya bisa menerima. musik blues ini. Udah berapa tahun sih Mr. Asman? Kurang lebih 9 Jalan tahun. 10 ya. ya jalan 10 Wow, jadi Lama bener-bener ngerasain pasti dong ya gimana belantika musik berpindah mulai dari band Melayu, kemudian pindah ke boy band juga ada masanya, kemudian ingin mengembalikan lagi ke zaman blues gitu. Tapi emang kalau misalnya itu tadi ya, itu menjadi sebuah tantangan kalau misalnya kita lihat perbedaannya yang di 10 tahun kemarin ya. Apalagi kalau sekarang mungkin kalau kita ngobrolin soal pandemi kali ya. Itu gimana sih Kak? Kalau misalnya Teman-teman dari Mr. Asman. manggung aja gitu, manggung gimana tuh? jujur waktu pandemi sebenarnya ada sisi positifnya ya, banyak. Kami lagi lebih sering ngumpul, terus bikin video live session, rekaman lagu, banyak yang terjadi selama pandemi. Banyak karya yang terjadi. Oke. Nah, itu menarik tuh. Karya yang diciptakan pas masa pandemi. Ada sebentar rusuh oleh siapa? Rusuh. Baik. Jadi mungkin nanti kita dengar ya. Tapi kalau misalnya beberapa lagu yang menjadi lagu pertama dari Mr. Asman ini apa sih? Tadi Song udah. for David. Song for Berarti David. yang pertama kali itu pas momen itu. Iya. Oke, baik, keren banget ya. Tapi ya itu dia sih. Maksudnya ternyata di balik lagu itu ada cerita lagi ya Nindi ya. Betul. Aku suka banget deh. Sekarang kayaknya aku akan mencari ya musik blues yang paling dekat sama milenial, dan emang Mr. Asman sih yang beneran masuk ya. Oke. Oke. Iya benar. Nah itu dia aku mau nanyain. Kalau misalnya ada milenial yang baru aja kayak aku sama Enggi baru mau tahu nih, mau cari tahu tentang blues, referensi dari teman-teman Mr. Asman selain band Mr. Asman pastinya lagu-lagunya ya. Kalau mau coba dengerin yang agak soft, dengerin John Mayer yang album-album John Mayer awal. catat Ji, catat Randy Pandugo John juga. Mayer, oke. Oke. Aku akan catat Kak ya. John Oke. Mayer di album Randy, awal, Petra Sihombing Randy itu Pandugo. ada. Itu blues. Randy Pandugo, iya. Ada sentuhan bluesnya. Oke. Apalagi ya kalau Indonesia. Oh ini siapa yang serak suaranya? Capek. Enggi ya? Bukan saya ya. Ada terdengar. Sandi Sundoro. Sandi, Oke, jadi main tebak-tebakan ini ya. Dinda. Terus ada satu yang saya mau Oke, rekomendasi. oke. Teman-teman Dinda. mungkin tahu lagunya Virgon yang
Teng deng 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 deng. Oh, Surat Cinta Untuk Carla. Itu yang bikin salah satu gitaris blues namanya Ginda Bestari. Oke. Iya, berarti bisa dibilang blues ini cikal bakal dari cabang-cabang musik lainnya Benar. dong ya. Kan iya. tadi udah dibilangin Bener. ya kan Oh, banyak iya, banget iya, ini iya. ya. Wow, Tapi by jadi- the way ini Nindi ya, satu lagu tadi yang udah di-mention sama Mr. Asman tentang rusuh. Kayaknya ini lebih seru lagi nih kalau Nah, kita dengerin dulu Benar, kali ya. karena ini juga diciptain di masa pandemi. Jadi pemirsa RRI Net, kita langsung dengarkan saja Mr. Asman dengan Rusuh. Hari ini terbaca, disaksikan oleh mata, semuanya mengaku sempurna, tak bercacat, tak bercelah. Rusuh oleh siapa? Kita masih terus bertanya. Rusuh oleh siapa? Kita masih menerka-nerka. Hari ini terbaca, disaksikan oleh mata, dominasi kuasa membutakan segalanya. Demokrasi menua dan tak lagi ada makna. Oh. Rusuh oleh siapa? Kita masih terus bertanya. Rusuh oleh siapa? Kita masih menerka-nerka. Rusuh oleh siapa? Kita masih terus bertanya. Rusuh oleh siapa? Kita masih menerka-nerka. Rusuh oleh siapa? Kita masih terus bertanya. Rusuh oleh siapa? Kita masih menerka-nerka. Rusuh oleh siapa? Kita masih terus bertanya. Rusuh oleh siapa? Kita masih menerka-nerka. Oke, rusuh ya dari Mr. Asman Band. Ih, mantap banget. Ini kalau kita ngobrolin rusuh kayaknya Nindi yang paling maju nih. Soalnya suka bikin rusuh ya maksudnya. Tapi kalau Mr. Asman enggak dong ya, Iya. karena benar-benar ngebuat kita dimanjakan banget sama lagu-lagunya. Betul, Dan kali betul. ini juga yang rusuh ini kayaknya keren banget deh. Iya ya. Heeh. Proses pembuatannya dulu dong. Selain itu bener-bener dari corona diciptain sama Kak Dodi lagi kah? Jadi ini kenapa nih? Kebanyakan lagu dari Mr. Asman itu dibuat oleh Dodi. Wow. Oh gitu. Pantesan Kak Dodi tadi. Udah. Ya karena dia paling sering curhat dia. Oh iya ya. Oh curhatnya lewat lagu dong ya? Iya, biasanya emang kegelisahan yang muncul itu akan jadi lagu. Berarti banyak gelisahannya nih. Kak Dodi. Atau banyak musuhnya? Banyak Gimana nih? Itu yang terakhir kayaknya. Banyak musuhnya. Oke, Kak Dod, rusuh tercipta ya. Rusuh. Ceritanya lucu. Jadi waktu itu lagi demo besar-besaran. Ingat kan beberapa bulan yang lalu sempat Oke, demo oke, besar-besaran oke, kan. oke. Oke.
Ya waktu itu kita lihat cover majalah, salah satu majalah. Tulisannya ini, rusuh oleh siapa. Oke. Oh. Jadi loh emang rusuh ya sekarang orang banyak yang saling tunjuk, banyak apa. Itu sih versi saya. Nah akhirnya saya kasih liriknya ke dia. Oh. Kak Ocas. Gimana ceritanya, kelanjutannya? Lirik yang menurut aku sangat nyentil-nyentil sedikit. Ya. Itu liriknya sebenarnya kakakku yang buat. Oke. Luar biasa ya. Terus Kompak banget. Sekeluarga musisi. Oke, akhirnya kakak yang buat. anak-anak dengar, terus bikin musiknya. Mumpung lagi pandemi ya. Iya Nggak benar-benar. ada yang dibikin. Ya sudah rekaman. Terus tapi belum dirilis sih. Oh Belum. gitu. Jadi Udah lama. gimana nih? Udah Pertama jadi kali. 1 tahun yang lalu. Jadi pertama kali dibawa di media itu di sini. Wih, keren banget. Tuh kan, udah aku bilang kan yang spesial pasti cuma ada di RRI gitu kan. Dan buat Anda ya yang sedang menyaksikan Nyanyi kita menyanyi lagi ya di RRI Net di channelnya UCTV 130. Tentunya Anda juga bisa mendengarkan kita di 96,8 RRI. Betul banget. Di RRI Pro 2 ya. Betul Tapi kalau sekali. misalnya kita nih ya pendengar kita pasti bakalan jatuh cinta banget Betul, sama betul. Mr. Asman Betul, Band betul, ini betul, ya. betul. Tapi tadi tentang rusuh ini sebenarnya yang mungkin apa ya? Benang merahnya sebenarnya tentang apa nih? Tentang demonya itu atau apanya nih? Tentang situasi Kalau wabah coronanya. dari apa? Secara makro, ini tentang kegelisahan saja. Oke. Kegelisahan masyarakat kah? Apakah? Jadi Jadi sebenarnya bisa rusuh itu dibuat siapa ya gitu bisa ya? bisa ditafsirkan oleh orang-orang saja. Oh, Oke, biarkan. Tapi ini lagunya ini pendengarnya. benang merahnya ini memang kegelisahan. Jadi kayaknya abis ini nih Nindi pasti bakalan dengerin nih karena Aku akan gelisah tiap telepon, malam ya. aku akan telepon Kak Dodi tengah malam di jam-jam gelisah aku. Aku akan curhat ya. Baik. Segala Sebentar share nomor WA. nomor WA. Oke, maju. Katanya Kak Dodi kayak bahaya. Tapi lama-lama mau ya. Antara seneng atau enggak nih gitu kan dimintain nomor Betul. WhatsApp-nya. 9 tahun manggung, kemudian tiba-tiba ada corona. Kak Oces. Ocas, Seberapa- Ocas ya, Ocas. ya. Kak Ocas, Ocos lagi. Salah Ocas, lagi. aku bilang Ocas. Acos, acos, Oh, acos. Acos. Oke, baik Kak Kak Acos, Acos. maafkan kami ini. Baik. Pengaruhnya begitu besar untuk band dan juga mungkin kakak sendiri gitu. Seberapa besar sih corona ini? Besar banget Besar ya. banget. Yang tadinya kami manggung, terus ya tidak ada sama sekali. Bener-bener. Yang lagi parah-parahnya itu, jadi pada saat itu ya sempat nggak ketemu kan. Oh gitu. Oh, pernah Jadi juga ya? ya. karena Waduh. karena lockdown kan. Ya bener-bener. Oh, iya. Oh, berarti di rumah masing-masing ya. Di Benar, rumah benar juga masing-masing. ya. Jadi tapi ada positifnya juga. Kami di rumah masing-masing tapi bikin apa Karya. ya? Bikin karya sendiri, Wow. bikin video cover gitu-gitu. Betul. Emang Tapi sih. video cover itu di rumah masing-masing di mana tuh? Iya, bikin di rumah masing-masing. Oh, berarti ada di channel YouTube-nya Mr. Asman? Nggak ada sih Enggak sih, di pribadi. IG masing-masing. WA. Oke. Jadi WA. kita apa rekam, kirim WA. Oke. Nanti udah anak-anak nyinggung lanjutin WA lagi nih. Oke. Kalau Kakak Akbar udah mulai manggung sejak tahun berapa sama Mr. Asman? Oh, Baru kalau banget. saya dari tahun berapa itu? Sudah lama. Lama juga. Iya. Kayaknya Jadi- kunci jawabannya ada di Kak Dodi Ada ya. Pertama kali manggung itu SMP. Wih, SMP. SMP. Oh, Itu untuk pribadi? Pensi ya. Oh, pensi pribadi. Oke. Tapi kalau sama Dodi itu sudah lama sih dari SMA. Oh, SD, SMP, SMA sama. Oke. Kuliah saja yang beda. Kuncinya Oh itu di my Kak God. Dodi gitu. Jadi Kak Dodi kayaknya tahu semua nih cerita-ceritanya ya. Terus Kak, dari SMP udah manggung, apa sih yang paling dirindukan gitu? Sekarang udah nggak bisa ya, nggak bisa manggung karena corona gitu. Apa Iya. sih yang bikin rindu? Bikin rindu itu hype-nya sih. Hype-nya. Iya, Teriak iya. Kak Akbar gitu-gitu ya. Oh gimana dong? Ada yang teriak Akbar. We love Kak Akbar gitu nggak ya? Ada yang bawa spanduk. Oh iya, Itu Nanti Nanti kita bikinan ya. Samaran. Karena walaupun memang maksudnya konser itu biasanya kan ada tuh konser virtual ya. Iya. Cuman Iya. beda aja gitu Beda. rasanya kalau misalnya dari pandemi ya kan. Iya beda. Beda sekali. Beda sekali. Yang paling berasa itu adalah penontonnya, euforianya. euforianya gitu kan. Ya, Apalagi kalau euforianya misalnya itu. kita dengar lagu-lagu dari Mr. Asman ini kayaknya aduh udah bikin goyang gitu ya. Bener. Kan? Jadi kalau misalnya kayak kalau nggak ada yang penontonnya kita tuh kayak ada beda aja gitu kan. Tapi
Kalau misalnya dari selama corona ini ada nggak sih pernah membuat konser virtual? Pernah. Sering kayak Sering. Sering banget gitu. Yang paling terakhir itu di pas kita ulang tahun ya. baru-baru 9 tahun. anniversary-nya Mr. Asman kita Anniversary bikin. Mr. Asman. Kita Kapan? Itu Ya, tanggal berapa? tanggal berapa? 26 ya? 26 September. September. Ulang tahunnya 18. kita Oke. bikin Kita gig bikinnya di kecil-kecilan, panggil Oke. teman-teman band Panggil yang teman-teman lain, band yang lain. panggil komunitas musisi, jadi rame-ramean. Jadi emang berarti kemarin itu sudah masuk 9 atau 10 tahun ya? 9 tahun. Ini jalan Wow. 10 tahun ini. Oh, ini udah mau 10 tahun lagi. Masih lama 10 tahun kan udah baru kelas baru- berapa ya? Jalan. oke. Udah mau jalan. Berarti kalau 10 tahun harus kayak Riri lagi dong ya. Betul. Oh iya bisa. Kita nyanyi-nyanyi bareng Kita ya. nyanyi anniversary ya nanti sama Mr. Asman. Tapi aku penasaran sama suaranya Kak Dede. Iya benar. Dede. Kakak apa Dede nih? Jadi yang mana kakak, yang mana dede ya? Kak, apakah memang suka blues dari awalnya atau gimana nih? Iya, kalau saya awalnya sih main lagu rock. Oh, lama-lama jadi ini ya. Ketagihan ya. Gimana? Oke, gimana Kak? Awalnya waktu belajar main gitar itu sering main lagu rock, Oke. tapi pergaulan Oke. Oke. Keras nih. Gimana aku bergaul? Iya. Terjun ke blues ya. ya ke blues. Oke. Nah, itu dia. bergaulnya sama orang tua. Aku kira tadi bilang orang tuanya tuh emang orang tuanya beneran, ternyata beda lagi ya pergaulannya. Oke, tapi emang dari dulu ini gitar ya? Iya, main gitar. Tapi emang dari dulu maksudnya sukanya main gitar atau mungkin ada alat musik yang lain? Kecapi terakhir. Boleh ya. nih, nanti kita cariin kecapi ya sekalian ya. Gimana Kak? Kalau Coba dulu ada kecapi, pasti main kecapi. Nah, Oke. Kalau aku sih lebih ada dong kecapi dong. kecapi dong. Mana nih? Kalau misalnya inspirasinya Kak Dede deh dari musik blues siapa tuh? Kalau inspirasinya sih kalau untuk Indonesia Gugun Blues Shelter Oke. Gugun Blues Pasti nomor Shelter. 1 ya. pasti nomor 1. Oke. Oh, Begitu oh, kan ya juga baik. dengan Kakak Akbar. Musisi inspirasinya di musik blues. Termasuk Gugun. Hmm. Karena kalau kita dengar ya memang kaya itu kok. Oke. Kaya. Mm. Musiknya kaya. Oke, apa yang Oke. dirasakan kalau misalnya mendengar musik blues dengan musik-musik yang lainnya gitu? Kalau blues itu dia itu apa namanya? Kalau kita dengar itu dia tuh bisa memberikan semua rasa, mulai dari sedih, senang, Benar. gelisah. Oke. Jadi blues itu lengkap dalam itu. Tapi lagu tergalau blues aku nggak ada yang Nah, itu. melo-melo ya. Oh, ada. Semua kayak Banyak. Atau Banyak. memang yang sedihnya juga tetap jengkrak Banyak. tetap gitu-gitu. Banyak. ada juga. Banyak. Oh, banyak, Banyak juga ya? sekali. Oke. Karena kalau dari lagu sedih itu artinya bukan cuma dari permainan musiknya tapi dari liriknya juga. Ya, kita harus paham dari liriknya juga sih. Oke, tapi emang kalau misalnya kita ngobrolin blues ini emang kita biasanya menafsirkannya beda-beda nih ya. Bener. Tapi kalau misalnya kita ngobrolin blues bahwa nggak semuanya yang hype-hype aja gitu kan, ternyata juga ada yang melo-melonya nih. Jadi kalau misalnya mau galau pakai lagu blues juga bisa Boleh. banget ya Nanti kan. habis ini kayaknya aku deh paling ngena ya lagu-lagu galau ya. Tadi udah tinggal minta nomornya Kak Dodi kali ya yang punya Oke. kunci segala-galanya Oke. ini kunci-kunci Kak Dodi, dunia. Dodi. Dodi. Kalau misalnya keseluruhan Mr. Asman sendiri, kalau misalnya paling berpengaruh di antara musisi mana sih yang paling berpengaruh dalam setiap karyanya? Mr. Asman, Kak Dodi. Tuh kan Banyak Kak sih Dodi lagi. sebenarnya. Kalau buat saya pribadi yang menulis lirik, saya malah banyak terpengaruh sama tahu band jadul namanya God Bless gak? Pernah dengar nggak? Pernah Dodi? dengar, aku pernah dengar. God Bless, Aku pernah dengar God 2000, Bless. Namanya doang ya. Lebih kayak gitu-gitu. Oke. Club Project. Oke, Oke. benar-benar. Yang Saya- paling Malah bukan musisi blues yang mempengaruhi saya kalau nulis lirik. Nah, itu Siapa gimana dong? tuh ceritanya? siapa dong? Apakah Nindi yang mempengaruhi? Aku, tapi nggak kenal Kak Dodi juga. Ya? Tapi musik blues itu justru mengantarkan saya untuk bisa mendengarkan beragam jenis musik selain main di musik Mr. Asman sendiri kan saya juga produser untuk beberapa penyanyi solo. Oke. Jadi Boleh saya lah. memang dituntut untuk bisa mendengarkan banyak sekali Oke. jenis musik. Tapi yang memang mengantar saya untuk mendengarkan semua jenis musik itu adalah blues memang. Blues memang yang Iya. paling kena gitu ya. Iya. Karena blues apa Kak Dot?
karena blues itu lelaki. Gimana Nih, tapi mohon saya bukan maaf lelaki. Ada laki-laki ini yang satunya Perempuan, gimana nih gimana coba nih? dong Kak Oces ngomong dong ini Kasih tahu gimana dulu, tuh Kak. tentang statement itu. Kasih tau dulu Acos itu apa? Iya. Coba. Namanya dulu dong, unik banget namanya Acos. Acos itu agak cowok sedikit. Oh gitu. Berarti Aku pikir namanya mungkin Azalia atau apa Azalia, gitu kan bener-bener. dipanggil Acos ya kan ternyata agak cowok sedikit. sedikit dong. Banyak-banyak Mikaya. Sekarang kayak sudah banyak nih. Karena mungkin bergaulnya sama 3 lelaki ini kali ya. Bener. Kak Akbar tadi sempat bilang ada blues yang galau gitu, melo-melo. Apa sih judul satu aja yang mungkin bisa dimainkan juga gitu? Apakah aku akan termewek-mewek apa iya. gimana? Ini nih sebentar. Oh sebentar, Lagunya tuh, kita ini. Nah ini Iya. contekannya gimana? Aku lihat dulu Coba ya. dong. Aku lihat dulu Oh jadi contekan ini aku. melo-melo nih. Oh cocok banget kalau malam-malam Melonya kayak gini. melo dalam blues gitu. Oh iya benar maksudnya ya itu dia sih makanya aku bilang penafsirannya tuh pasti orang beda-beda gitu kan Betul. galaunya dari bluesnya gimana melonya blues gimana itu pasti beda nih apalagi kalau misalnya kita mengingat lagi bahwa pendengar kita gitu kan di RRI Pro 2 juga kayaknya malam-malam kayak gini cocok banget ya dengan yang namanya galau-galau gitu ya tapi diingatin lagi untuk Anda pemirsa dari RRI Net bahwa kita juga masih live dari RRI Pro 2 96,8 FM terus juga di mana Nindi ada di Facebook ya Kita kalau nggak ada salah di ya. Facebook juga di RRI Makassar juga pengen yang dengerin kita mungkin sekarang di 96,8 RRI Pro FM. Nah, tapi sedikit lagi dong kita ngobrolnya soal Kak Ocas. Acos. Sedikit itu Dan agak saya harus ingat dulu agak cowok sedikit. Jadi nggak tertukar lagi nih. Oh, Acos iya, ya. baik. Nah, kenapa sih Kak Acos justru masuk ke dalam sini nih? Terjebak kah? Terpaksa Terpaksa kah? Atau ditarik paksa gitu kali ya? Sebenarnya lama mak berhenti main band tuh. Terus dia mau bikin band lagi, mau kasih kembali band Mr. Asman, jadi dipanggil Kamen Bass. Oh, jadi sebenarnya Jadi- Mr. Asman ini udah pernah Vakum. Iya. Oh, Heeh. gitu. Vakum Tapi nggak sih? kalau Vakum. Oh. Vakum nggak sih? Vakum Vakum. nggak sih? Karena menurut Kak Akbar tetap nyanyi juga dia yang vakum-vakum ngeband kalau juga gitu. berteman sih sudah lama sekali sama Dodi sama Kak Oke. Akbar. Kecuali Dedek, hai. Eh, Baru. Oh, Baru gitu. Ini setahun paling ini. Paling muda. Paling muda ya. Umur berapa, Dede? Oke. Kosan siapa yang Kita bayar? ngomong dedenya kayak gimana gitu ya namanya pakai kakak dede dong. Iya. Mama sehat, Mama Dede maksudnya. Oke, tapi Kak Acos gimana nih? Maksudnya tadi aja katanya blues itu adalah cowok. Gimana itu? Setuju. Walaupun Sebenarnya- memang kalau kita bilang Kak Acos ini agak cowok Agak cowok sedikit, gitu, tapi bener-bener. maksudnya ya tetap aja gitu. Sebenarnya main genre begini sih sudah lama. Dulu sempat main festival, main rock. Terus tapi sering dengar genre blues apa. Oh, Terus gitu. dan memang suka musiknya. Memang suka, jadi dipanggil sama anak-anak, kebetulan kan akrab kayak Oh, iya, saudara. iya. Jadi ya udah. Dulu ngeband juga, ya sudah. Oh, Start tapi nih, berarti Kak main. Acos juga sebelumnya udah pernah ngeband. Sudah Oh, udah lama banget ya. Oke. Kemudian Nah, kalau kembali. dengar lagu blues pertama kali dari Kak Acos sendiri apa tuh? Blues pertama kali. Yang sampai bikin aduh jatuh cinta kayak jatuh cinta. ngomong kayak ke gitu. blues deh, capek mak gerben. Oh. misalnya. Sebenarnya saya suka BB King. Oh, Thrill is gone. Sedikit dong. Eh, Ya, iya, sedikit bisa dong, dong. sedikit dong. Oh ini. Oh, halo Pak. Tadi kita udah sempat main tebak-tebakan tapi ternyata agak kurang Agak yang kurang ini ya. Ternyata justru Kak Acos yang tahu nih. ya. Oke, keren banget Kak Aku ke Acos. Kak Dede deh. Aku penasaran banget tahu sama Oh, cowok-cowok dia suka yang agak misteri pendiam. ya. Oh, Karena iya. dia ngelihat kesini aja tuh nggak berani tahu. Dia tuh nggak berani Apa ngeliat dong? kita. Apa mau nanya apa? Jangan Tidak WhatsApp berani, dulu ya, tidak jangan berani. WhatsApp ya. Twitternya apa? Maksudnya Maaf ya Kak, emang kayak gitu dia agak keceplosannya agak sering gitu. maksudnya Kak yang pertama kali Kakak dengerin musik blues. Kalau saya Gitu dulu. Tunggu dulu. Oke, kita kasih waktu Apa Kak. aku nggak boleh ngelihat ya? Mungkin Kak Dede salting kita ya. kasih waktu 2 jam dari sekarang. Jangan Oh, dong, enggak udah kelamaan ya. udah. Gimana? Gugun. Gugun. Yang mana tuh? Dikit dong. Iya main dong. Boleh Bang. Main dong dikit. Wih,
yang menarik hati Aduh. Aduh, aku takut kalau emang gitarisku nggak bisa makan sebut jangan kalau nggak bisa makan nanti disuapi. Oh my god. Oh my God. Seneng lah Nindi gemetar kalau gitu kayak kakinya gitu. Tremor dia nih, tremor. Namanya tau mau dikasih goyang-goyang. Oh ya udah Mura gak sabar perform ya pendengar dan juga pemirsa. Tapi Betul sebelum sekali. mereka perform katanya bakal bawain salah satu lagu melo mereka ya. Yang Oke. judulnya kalau nggak salah ini Cerita Membiru. Cerita Membiru. Oke, dan Anda juga pemirsa di RRI Net jangan kemana-mana dulu karena sebentar lagi kita bakalan mendengarkan perform lagu Cerita Membiru Betul. dari Mr. Asman. Tapi jangan kemana-mana dulu karena ada yang mau lewat dulu nih. Nah, itu Kira-kira dia. siapa yang mau lewat? Akankah kita menemukannya dia sekarang? Oke, ini dia. Ini saat yang tepat untuk tetap sehat, lindungi diri kita dan keluarga. Kita bisa melawan virus yang menyerang, menghadapi semua rintangan menghadap. Ingat selalu pesan RRI, Jangan lupa terus jaga diri kita. pakai maskermu, gunakan selalu, Cuci tanganmu setiap waktu. jaga jarakmu, Kuatkan imunmu bersama RRI kita tangguh. Jangan lupa ya, selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan dan siap divaksin. Kita tangguh. RRI Live Music. Oke, pemirsa RRI Net, kita sebentar lagi akan mendengarkan dari Mr. Asman ya, band yang akan menyanyikan tentang Cerita Membiru ya. Emang seru banget kalau kita nungguin ini, jadi mungkin langsung aja kali ya kita dengarkan ada Mr. Asman dengan Cerita Membiru. Adakah waktu untukku untuk melanjutkan cerita? Kisah yang lama terpendam, yang kini masih membiru. Mungkinkah ada yang tersisa
sedikit ruang untuk bernafas lega. Semua mimpi dan harapan kau ajarkan dengan bijaksana. Walau kini kau telah pergi, tinggalkan rindu yang tak terperi. Wow, yeah. Potret yang usang di situ, menyimpan rindu dan haru. Semua menyatu di kalbu. Takkan terhapuskan waktu. Yeah, yeah, yeah. Mungkinkah ada yang tersisa? Yeah. Sedikit ruang untuk bernafas lega. Semua mimpi dan harapan kau ajarkan dengan bijaksana. Walau kini kau telah pergi, tinggalkan rindu yang tak terperi. Semua mimpi dan harapan kau ajarkan dengan bijaksana. Walau kini kau telah pergi, tinggalkan rindu yang tak terperi. Yeah, yeah, yeah. Oke. Adakah waktu untukku? Keren banget. Bentar aku lap air mata dulu. Kenapa? Saya Kenapa emang ya? saya di Oh, peluk begitu. mata ini basah. Kenapa emang mengingat seseorang? Iya, aku suka banget sama kata-katanya yang bilang walau kini kau telah pergi, tinggalkan rindu yang tak terperi. Wis, emang kenapa? Itu kayak apa ya? Itu mewakili perasaan-perasaan orang yang ditinggalkan. Emang Gimana? iya nih, Kak Asman. Sadar. Kak Asman lagi. Dan Nggak Mr. tangin lo Asman Ben, nanti. iya mohon maaf. Gimana? Emang seperti itu kah lagunya? Iya. Iya, Jadi ditinggalkan. ini lagu juga apa namanya? Terinspirasi atau diambil dari kisah Dodi lagi tentang ayahnya. Oh. Tentang ayahnya. Jadi ini lagu ini universal semestinya. Bener. Bisa bener. kemana saja, bisa ke hubungan apa dan hubungan keluarga kah atau hubungan antar lelaki dan Perempuan dong. pria dan wanita Iya. bisa. Jadi sifatnya Iya. universal aja Sifatnya ya. universal. Tapi intisari dari lagu ini bercerita tentang ayahnya Kak Dodi. Dodi. Iya. Oke. Tentang kerinduannya dia Hmm. terhadap ayahnya begitu. Tuh, enak Berarti- berarti musisi ya. Iya berarti emang maksudnya bisa dibilang bahwa ayahnya Kak Dodi ini cukup banyak mengambil memberikan Peran Oh, yang peran begitu ya? besar Ya, ya. peran. Untuk Mr. Asman itu sendiri. Nah, Dan teman-teman nih
mungkin kalau kita ngomongin blues ya, pasti punya referensi musik yang masing-masing, kemudian disatukan di Mr. Asman. Sejauh ini perbedaan yang paling sering dijadikan kayak bahan berantem deh, misalnya bahan kayak konflik, beda pendapat gitu, Kak Akbar. Kalau beda pendapat dalam segi apa namanya genre enggak ada sih, tapi dalam pembuatan lagu mungkin ada. Oke. Tapi debatnya juga enggak terlalu biasa saja. Bukan debat meja bundar di. Saya enggak apa sampai gontok-gontokan enggak, cuma berbeda pendapat saja sih. Entahkah dari arti dari liriknya ataupun dari instrumennya sendiri. Oke. Iya. Kalau misalnya di antara banyaknya lagu, ada nggak sih misalnya Kak Akbar ini tuh laguku banget gitu. Ini kayak misalnya mewakili perasaanku banget diciptakan sama Kak Dodi atau Kak Dede misalnya. Ini kayak laguku nih di antara sekian banyak lagu. Kalau saya lebih suka ke ada lagu sebentar di lagu terakhir itu Chicken Blues namanya. Itu karena dia lebih upbeat. Ya lebih keras sedikit. Oh iya, distorsi juga. Jiwanya emang rock ya Kak Akbar ya. Iya dari dulu rock. Akhirnya pindah ke blues ya. Iya. Berarti emang pas langsung kena sasaran nih, berarti rock ya kemarin ya. Oke. Dan kalau misalnya dari beberapa lagu juga nih ternyata emang ada maksudnya kebanyakannya dari tentang Kak Dodi ya, mengenai kaitannya dengan ayahnya. Tapi ada nggak sih maksudnya lagu dari Mr. Asman sendiri yang mungkin di luar dari ceritanya Kak Dodi nih? Ada. Ya kayak tadi Chicken Blues, Rusuh. Oh iya ya, Rusuh tadi iya ya. Rusuh. Benar. Oke, Kak Dede lagi dong. Emang kayaknya sasarannya Kak Dede mulu deh. Kak Dede di antara semua lagu yang kayak Kak Dede bilang, oh ini saya Mini, laguku Mini. Lagu terakhir sih. Chicken Blues juga. Chicken Blues. Chicken Blues Ya, juga. kenapa Kak Dede? Lebih seru. Lebih seru juga ya. Oke, lebih seru, lebih jiwanya mungkin bukan melau kali Kak Dede ya. Kalau Kakak Acos, bener ya? Iya Kakak benar. Acos. Aku kayak nebak-nebak gitu. Kakak Acos di antara semua lagu yang paling kayak menggambarkan Kakak Acos. Yang ini tadi cerita membiru. Suka Pernah ditinggalkan kamu langsung to the point ya. Langsung to the point, gak pernah ditinggalkan. Semua pasti ditinggalkan, cuman semoga tidak. Semoga tidak, bener ya. Kalau Enggi, Lagu saya. Tapi emang ini salah satu lagu yang baru-baru dinyanyiin juga. Aku sama Kak Acos kayaknya ini lagu yang kayak waduh, tadi kayak pas pertama musiknya main kayak aduh udah ini keren banget. Kayak udah mau tidur. Jangan. Ternyata beneran ya ada lagu galau di blues. Tapi maksudnya nggak terlalu berbeda gimana ya? Nggak terlalu jomplang juga bedanya, tapi ada tetap bedanya gimana sih ngomongnya? Kayak nggak beda tapi beda gitu. Jadi emang ada maksudnya ada mainan yang lain lagi di dalamnya. Jadi emang dikemas keren banget gitu kan. Nah, kalau dari perjalanan karir nih kita ngobrolin ya soal Mr. Asman Band ini. Apa sih sebenarnya kalau kita bilang membangun itu gampang ya, tapi mempertahankannya lah yang susah. Nah, sebenarnya gimana cara mempertahankan dari Mr. Asman sendiri yang kalau bisa kita bilang udah hampir 10 tahun nih. Bener. Gimana? Kak Akbar? Kalau saya sama Dodi sih sudah lama, tapi kalau dalam Mr. Asman itu baru. Kalau saya sama Dodi ya cukup silaturahmi saja yang dijaga, entahkah dari kabar, benar-benar, atau kadang ngopi bareng, cerita-cerita bareng. Jadi itu mungkin bisa menumbuhkan chemistry. Nah, kalau tapi, sudah ada chemistry, kadang ada ini loh Kak Akbar, justru yang karena sering ketemu nih ya kan, jadi kayak maksudnya ada beberapa yang apa ya, yang sering ketemu justru yang lebih banyak konfliknya nih, karena maksudnya ketemu langsung ada mungkin entah itu berbeda pendapat yang seperti tadi ini dibilang ya kan, atau ada hal lainnya tuh. Gimana maksudnya kalau percikan-percikan kayak gitu pasti ada lah ya. Betul, tapi gimana sih jangan untuk kompor Enggi, jangan kompor aku takut. Itu menjadi salah satu tips juga kan untuk teman-teman kita yang mungkin ada di titik dia baru nih gitu memulai sebuah band, gimana sih gitu untuk bikin solid gitu bandnya. Kalau dari tips saya sendiri tuh ya harus bisa mengontrol ego. Nah, itu ego Kalau orang-orang kan beda-beda ya kan. Kalau seumpamanya saya sama Dodi lagi clash, dia agak keras, saya harus
Nah itu Down. ya, benar-benar ego ya. Karena kalau misalnya kita ngelihat berdua aja ya, itu berdua aja susah, apalagi berempat gitu dengan pola pikir yang beda-beda ya kan, dengan ego masing-masing itu pasti susah banget gitu kan. Makanya ada ini. Nah, penyejuk ini nih ya. Ya, mamanya Nana. Oh, mamanya anak-anak. Oke, tapi nanti kita carikan mungkin mama betulannya ya untuk gitu kali ya. Dedek bentar lagi dapat kayaknya ini. Ini kali ini sudah kalian sudah Sudah- kan udah waktunya tuh, udah waktunya perform juga mungkin ya dari band kita yang satu ini yang keren banget. Tapi ini bakalan nyanyi apa nih? Lagu dari Kus Plus. Kus Plus ya? Ya, Kujumu. Oke, kalau gitu nggak usah pakai lama-lama. Bener. Silakan buat para pemirsa dari RRI Net dan juga pendengar di RRI Pro 2 96,8 FM. Ini dia, ada Mr. Azman. Tujumu dengan hidupku yang penuh liku-liku, bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu, yeah, tujumu. Kerja keras bagai kuda, dicambuk dan didera, semua telah ku rasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Yeah! Ku tak tahu, yeah, tujumu. Pablo. Kerja keras bagai kuda, dicambuk dan didera, semua telah ku rasakan, yeah, untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu, yeah, tujumu. Tujumu, yeah. Tujumu, yeah. Tujumu.
Oke, masih di RRI Net, tonton ya apa yang Anda dengar. Kita masih di RRI Live Musik bareng malam hari teman-teman ini. Mr. Asman Betul dan Anda sedang menyaksikan kita pastinya di RRI Net di UC TV channel 130 dan juga mendengarkan kita di 96,8 RRI 2 FM. Aduh Nindi, keren banget nih teman-teman kita. Kayaknya tepuk tangan dulu kali ya untuk kita semuanya malam hari ini, terutama bintang tamu kita yang malam hari ini sudah memanjakan kita sekali dengan Betul. suaranya Kak Akbar juga. Betul. Sekarang kalau misalnya aku ditanya musisi blues favoritnya siapa, aku jawab Mr. Asman. Bisa aja. Tapi emang sekeren itu ya kita kayak di sini. Udah nyanyi aja dulu nyanyi gitu kan. Aduh mantap banget. Gimana nih perasaannya Kak Asman? Udah Kak Asman. Aku salah lagi ya Allah. Kak Akbar ya Iya, ampun. Iya. Kak Akbar. Maaf saya karena soalnya ini jadi nama personal jadi saya manggilnya Kak Asman terus ya. Maaf Kak Dodi. Iya bener ya Kak Dodi, maaf ya. Gimana Kak Akbar? Apanya? Ini dari perasaannya nih udah nyanyi berapa lagu nih seseru itu kan? Ya seru lah. setelah Pasti enggak seru. setelah lama enggak Iya. perform ya Kak ya. Seru, pokoknya seru. Kita jadi rindu lagi. Oh Iya, masa-masa nampil begitu. Iya bener. Tapi insya Allah sih nggak lama lagi Kak Akbar, Insya tenang Allah, aja. amin. Iya kan Amin, sekarang amin, udah amin, bisa amin. kan? Iya udah bisa beberapa di luar negeri. Kita kan patokannya luar negeri ya kan ya. Nanti kalau misalnya udah aman baru kita mulai. Tapi Kak Akbar aku penasaran deh. Tadi Kujemu yang dari referensi aku kenal Klus Blues itu, ini beda banget gak sih dibanding Klus Blues yang aslinya? Jauh banget kan? Iya kan? Karena Klus Blues aku ingat mama aku di rumah. Sekarang aku bisa dengerin dengan sesuatu yang baru. Gimana Kak Akbar? Jauh. Karena apa namanya? Itulah saya bilang tadi, blues itu bisa masuk di mana saja. Jadi blues itu universal. Betul. Iya. Jadi emang cikal bakal dari lagu-lagu lain juga justru dari blues ini ya Kak Akbar ya. Iya. Emang kalau misalnya kita ngobrolin banyak lagu ya bisa aja gitu masuk di mana-mana gitu Betul, ya betul, bluesnya ya. Tapi maksudnya kalau kita ngobrolin soal tadi sepak terjangnya lagi dari Mr. Mr. Asman Band ini. Nah paling jauh udah kemana nih Kak performnya? Udah kemana aja? Masih Di Makassar ya? Enggak. Anjungan. Oh pernah di Masih Anjungan. keliling Sulawesi Masih di Selatan. Sulawesi itu kan Selatan. masa Sulawesi Selatan. Daerah kan, mana Kak yang ini paling gede? jauh? Bone. Wow. Dekat-dekat ya sekitar Di Bone Ki belakang. Tampil. Iya. Di mana Ki lagi? Tapi kan udah jauh-jauh ya kan. Oh, Kalau misalnya iya, udah, kita keluar kota Makassar aja itu pasti udah maksudnya perjalanannya udah jauh banget dan susah sampai ke titik itunya nih. Nah, kalau sesusah apa sih maksudnya dari perform ke luar-luar gitu? Apa sih sebenarnya yang bikin susah atau Yang jadi suka ribet tantangannya gitu? Betul. Paling apa nih ya? Kalau Kak Akbar Jangan mungkin bilang cewek lagi dong. Yang paling ribet, nggak mungkin nih. Yang paling ribet mungkin perjalanan ya. Nah, Oh iya, kenapa tuh Kak? Iya. Kenapa kakaknya ribet? Curhat terus. Terus selama perjalanan ya. Cepat sekali masuk jadi angin. lagu kan? Iya benar. Cepat sekali masuk angin. Ya Allah. Jauh-jauh sedikit, aduh. Digerok lagi, agak manja ya. Bos kita ya agak manja ya. Aku kira Kak Akbar yang paling lama gitu soalnya agak rambutnya gitu. Oh, emang dicatok dulu. Dicatat, iya. kan? Yang paling berkesan dong di antara daerah-daerah yang lain. Saya Performnya ya. Semuanya perform. sih, kalau saya sih semuanya Semuanya berkesan ya karena apa namanya kita bertemu sama teman-teman musisi lain, benar. temu sama orang-orang di sana, dan kita juga apa namanya dikasih apresiasi juga sama teman-teman di sana. Iya, jadi mungkin kalau disuruh milih semuanya bagus. Oke. Berkesan semua ya. Heeh. Kalau Kak Dede kayaknya kalau disuruh milihnya aku ya. Gimana ini? Agak GR. Gimana ini? Ada GR. Tolong dong besok-besok partner saya jangan Aku tidak suka kalau tahan. Kak Dede udah kemana aja sama The Mr. Asman? Kesedihannya. Paling jauh ya. Karena deket dong. Kemana? Ke Malino. 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 Apa tuh? Event apa Kak? Ada acara Ulang apa tahunnya ya? Malino ya? Ulang tahun Malino. Wah, aku kan ini hampir tiap tahun. jangan Lili kesana juga nih. Iya, aku hampir tiap tahun pergi ke ini ulang Ada tahunnya juga Malino. penggalangan dana juga dari musisi. Jadi Oke. kami musisi-musisi bikin konser gitu. Oke. Itu Buat buat apa tuh Kak? Live stream buat donasi. Oh, Jadi kita live streaming juga.
Ternyata banyak hal juga yang dilakukan sama Mr. Asman Band ini Bener ya. banget, selain berkarir juga mereka Beramal juga ya. juga ternyata. Aku penasaran deh. Setiap anak band ngumpul tuh ngomonginnya apa sih, Kak? Aku penasaran banget. Aku kira mau nanyain gimana kriterianya. karena aku tuh agak takut ya sama anak band, takut dimainkan perasaannya. Wow. Sebenarnya Jadi nggak pernah gitu. gitu ya. Gimana? Apa sih Kalau yang anak bisa band diomongin? ngumpul, ada anak band. Cicilan. Cicilan gitarku belum lunas. Kayaknya bukan cuma anak band doang kita ngobrolin. Jangan manggil-manggil saya. Oke, apa tuh? Terus apa aja? Apa lagi tuh? Nggak jauh-jauh sih dari musik. Curhat, bener, cerita bener. soal alat musik, terus bagi-bagi job, terus main game paling sama cerita yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Lebih banyak Anak-anak. gitu, lebih banyak itunya sih. Jadi orang bilang memang kalau anak band tahu awet muda, Iya, ketawa karena kan ketawa terus. ketawa terus. Kita Ya, ini ya. Mr. Asman hampir tiap hari ngumpul, baru-baru tidak. Tiap hari ngumpul. Deh, ikut mak saya nanti. Terus hari apa Tolong Kak dibawa Kodong? bisa aja ini nih. Hari apa kayak kakak Dede ada? Pembahasannya yang ya nothing, tidak ada, yang pulang tidak ada dibawa. Nah, itu Tapi Nindi kalau juga misalnya udah kosong. dipisahkan nanti dirindukan. Oh, saya kira dia bilang nanti kalau misalnya saya dibawa pulang. Bukan nothing gitu kan. Bukan bilangin nothing tapi ada Mi. Aduh Nindi masuknya. Masa halus gitu. Siapa tahu yang bawa pulang? Nah, itu pertanyaannya. Itu Itu dia. pertanyaannya. Biasanya sih yang paling diam ya, yang lebih bikin penasaran Iya, gitu toh. Dede, bisa betul. bisa bonceng cewek motormu? Bisa dong. Bisa. Oh, gitar, nggak Biar bisa. nih, kupangku sereng bisa. Tapi perjalanan udah sepanjang itu ya. Tapi maksudnya kalau misalnya kita bilang pasti ketika kita membangun atau mempertahankan sesuatunya ada titik sulitnya nih, titik apa ya? Kalau bisa dibilang titik paling downnya nih. Iya, Ada nggak sih dari kalau dari Mr. Asman sendiri ada Paling nggak rendahnya titik, gitu. titik terendahnya? Titik terendahnya Mr. Asman itu waktu salah satu mantan vokalis di Mr. Asman itu sebenarnya udah ada 4. Yang pertama itu namanya Dayat. Dayat itu anak Palopo, sekarang udah balik ke Palopo. Waktu itu saya sekampus, tapi beda fakultas di salah satu PTN. Nah, setelah Dayat itu saya ketemu sama vokalis kedua yang Mr. Asman itu namanya Ivan. Halo Kak Ivan. Ivan itu udah nggak ada, baru-baru ini meninggal dunia dan Oke. itu salah satu titik terendahnya kita. Jadi rumahnya itu berdekatan sama kita. Jadi kalau misalnya lewat di situ kita nggak ada yang mau melirik rumahnya. Aduh. Ivan itu meninggal setelah lama tidak main dengan kita. Kita pun semuanya kaget. Nah bagusnya di Mr. Asman adalah kita nggak pernah bilang ada ex-member, tapi ganti shift. Ganti shift dulu. Waktu ulang tahun Mr. Asman kemarin semua founder termasuk saya, basis pertama, gitaris pertama itu semuanya dipanggil untuk datang merayakan ulang tahun Mr. Asman dan mereka datang dengan senang, bahkan jamming sama-sama kita. Jadi sebenarnya semua tetap bagian dari Mr. Asman, Iya. cuman lagi gantian aja Cuman shiftnya ya. mereka nggak ada di panggung. Benar, Ya. tapi tetap ada di dalam bagiannya Mr. Asman sampai kapanpun ya. Betul. Oke. Tapi ada lagi Kak Dodi? Kalau misalnya titik itu? terendah kan Oh. cara akhirnya Mr. Asman kemudian bangkit lagi gitu. Kalau Kemudian bangkit Oh, iya. lagi dari Titik terendah. terendahnya itu selain itu ya, Iya, iya. waktu gitaris sama vokalis keluar beberapa 3 bulan yang lalu sebelum Akbar sama Dedek gabung, itu vokalis dan gitarisnya Mr. Asman yang paling lama juga, vokalis ketiganya kita itu mundur karena fokus sama hal lain. Yang gitaris juga seperti itu titik terendahnya kita karena pertama rekaman sudah dirilis, lagu-lagu Mr. Asman kalau mau didengarkan sudah bisa didengarkan di Joox, Spotify dan platform-platform digital yang lain sudah bisa didengarkan. Baik. Jadi waktu itu mereka mundur dan kita kelabakan harus mencari orang yang bisa menggantikan mereka karena proses rekaman sudah jalan, sudah dirilis, suaranya vokalis yang ada di situ dan itu bikin kita kelabakan sih. Tapi itu akhirnya dapat solusi juga. Ya udah biarin aja lagu yang itu. Kita akan lanjutkan lagu-lagu yang berikutnya sama personil yang baru. Seperti itu. Jadi sebenarnya bukan cuman dari siapa yang menggantikan ya kali Kak Dodi, gimana caranya, maksudnya bukan menggantikan tadi itu ya, tapi maksudnya ganti shift lagi dengan gimana caranya bisa gabung sama, bisa klop nih, bisa match sama personil yang lainnya. Nah Kak Acos tadi ada mau ngomong?
Sebenarnya sudah diomongin. Oh sudah, baik. Waktu gitaris keluar, vokalis kan jadi bingung. Cari vokal. Kalau gitaris mungkin kan ada Dede sering ngumpul sama kita, terus langsung dipanggil. Terus vokalis agak bingung di situ. Untung ada Kak Akbar ketemu sama Kak Dodi. Oke. Mumpung juga sudah kenal lama jadi ya lanjut. Ayo kita main lagi gitu ya. Oke. Nah, kalau Nindi sendiri nih Berdua dong sama Dede. gimana? Kan sendiri tadi bilangnya. Ya ampun. Gimana Nindi? Bentar gitarnya fals itu. Gara-gara itu. Coba dong. Tadi berarti Nindi juga kan sempat nanya nih tentang titik terendahnya dan juga udah tadi dijawab ya kan. Nah, kalau semisalnya hal yang paling berkesan antara satu sama lain nih dari Kak Akbar ke Kak Acos gitu, Kak Akbar ke Kak Dodi, gimana tuh? Yang paling berkesan. Kalau Kak Akbar dulu deh, yang paling berkesan dari Kak Dodi. Ini bukan memecah ya, tapi maksudnya ini yang paling berkesan maksudnya dengan momennya gitu. Saatnya kita puji-puji bos tak. Oh ya baik. Kalau paling berkesan sih ya hampir tiap hari kayaknya. Berkesan kali ya. Iya semua karena kan iya. Karena kan semua selera humor kita juga sama. Kadang memang Dodi memang kadang memang ini agak aneh sedikit selera humornya ini orang. Tapi bisa membaur lah. Recehnya sama. Tapi selera humornya ya lebih aneh dia lah daripada kita semua. Kalau kita ini masih rasional. Bisa tiba-tiba joget. Ya itu. Pakai baju pendekar. Tapi lucu. Tetap lucu. Enggak ada Kak Dodi, enggak rame. Ya kan? Iya. Rame juga iya sebenarnya biar gak ada dia. Oh gitu. Iya, Ya Kak Dodi, sudah kita baca itu Kak. Yang mana tahu itu Kak? Bukan saya. Lewat mana aku sebentar pulang? Terbalik dong harusnya. Balik kok. Dodi emang acos banget dia, agak cowok sedikit ya. Kak Acos untuk akhirnya bisa berbaur sama cowok-cowok dong. Karena biasanya kalau misalnya aku nih ya sepengalaman aku biasanya ngelihat kalau cowok sama cowok nggak kenalan nggak saling kenal nih udah aja nimbrung. Kalau cewek ke cowok tuh agak beda nih. Gimana? Sebenarnya nyambung aja cuman karena teman juga sudah 10 tahun. Ya betul. Iya, Jadi sudah tahu satu sama lain. Recehnya juga sama. Sefrekuensi ya. Sefrekuensi. Cuman beliau satu ini pendiam banget anaknya. Tapi saya nggak tahu nih kalau misalnya cuman maksudnya sama teman-teman doang nih. Siapa tahu nggak gini gitu kan kita nggak tahu. Gimana Kak Dede? Langsung yang kayak wah gitu ketawa lah pecah gitu. Gimana Kak Dede? Kalau Kak Dede sendiri yang paling berkesan mungkin ada kali ya Kak Dede. Kalau menurut Kak Dede dari sendiri Kak Akbar, dari Kak Dodi atau gini deh deskripsikan lah gitu Kak Akbar, Kak Aco sama Kak Dodi. Coba. Dari Kak satu Dede. kata untuk Kakak Akbar. Kakak Akbar dulu satu kata untuk Kakak Akbar. Kak Akbar dulu. Kalau Kak Akbar Iya. Gimana? cepat apa nih? Cepat apa nih? Cepet apa nih? Cepat nyambung. Oh ini baik. Koneksinya bagus. Ya benar-benar jaringan wifi-nya kencang. Karena jaringan sekarang di online kayak gini harus bagus nih ya kan. Nah kalau Kak Dodi satu kata. Kalau Kak Dodi lucu. Belum kenal aku dong. Lebih lucu dari si Kak Dodi. Oke, masih ada yang lebih lucu ya. Oke, dari mana dulu nih? Nah, kalau Kak Acos. Kalau Kak Acos lebih cepat lapar. Aduh, kalau cepat lapar saya juga kayaknya cepat lapar. Iya, aku juga lagi. Kalau Kak Acos lebih ceria. Ceria ya. Lebih ceria. Jadi sebenarnya lebih penenang dari yang lainnya kali ya. Oke. Kak Dodi gitu. Satu kata buat aku. Salah ya. Aku bukan personil Mr. Asman. Kalau Kak Dodi, kita ke Kak Dodi melihat personil yang sekarang. Gimana nih? Udah cocok kah? Udah seru kah kayak ini Mini? Ya sejauh ini memang semuanya melalui proses seleksi ya. Ada seleksi alam, maksudnya bukan saya yang itu dia seleksi alam itu udah pasti ada banget tuh. Ketika visi sudah sejalan ya saya rasa pasti jalan bandnya. Karena band yang terpenting itu sebenarnya visinya sama dulu. Mau dibawa kemana, mau bikin apa, mau ngapain, mau sampai di mana. Nah kalau visi udah nggak sama,
bukan berarti kita musuhan. Saya sama mantan personel semua Mr. Asman masih mengerjakan beberapa proyek di luar band ini. Ya maksud saya seperti ini, apa? Keluar dari satu band itu nggak berarti harus musuhan sama orang-orang yang ada di dalam. Itu yang kita lakukan selama ini sih. Meskipun pada dasarnya memang butuh waktu untuk saling menerima bahwa kamu bukan lagi bagian dari band ini, kami juga bukan bagian dari kamu lagi. Tapi di luar band ini kita tetap teman, kita tetap saudara, dan kita bisa bekerja sama untuk hal lain. Widih. Seperti yang tadi Kak Dodi bilang ya, walaupun maksudnya nggak ada di atas panggung, tapi tetap ada bagian dari Mr. Asman ya. Berarti bukan berarti ya udah keluar mau, tapi ndak baku teman Miki gitu ya kan, nggak ada yang seperti itu ya kan. Oke. Aku yakin sih semua personel maupun ex Mr. Asman semua pasti kekeluargaannya keren banget ya. Dan kalau misalnya ada yang pengen juga ngeband nih, Kakak Dodi, apa sih yang bisa Kakak Dodi sampaikan gitu dari pengalaman Kakak Dodi yang almost 10 tahun? Iya 10 tahun loh, nggak mudah kan untuk mempertahankan 10 tahun itu. Sebenarnya kalau pengalaman saya sudah lebih dari 10 tahun sih. Wih. Dari 2003. 20-an ya, udah 20-an. 18 lah ya, 18-an kali ya. 18 ya. Ya segitulah kurang lebih 18. Dari SMP lah, dari sama-sama dia. Oh dulu. iya. Ya kalau mau mulai ngeband, kalau dari saya sih yang terpenting belajar basicnya dulu lah, memegang alat apa. Kalau sudah nemu, misalnya mau megang mas, mau pegang gitar ya, belajar dulu. Habis itu bangun jaringan. Biasanya band itu akan terbentuk dari lingkungan kita sendiri, lingkungan terdekat. Seperti itu kalau saya sih. Oke. Tapi emang maksudnya banyak lebih dari itu lah ya Kak Asman lagi, Kak Dodi. Tapi maksudnya intinya learning by doing lah ya. Gimana caranya kita jangan cuman stuck doang di satu tempat dan merasa bilang oh cukup mah ini. Oke mah gitu. Toh padahal masih banyak hal yang mestinya kita pelajarin lagi, dan mungkin nggak perlu malu untuk bertanya ke yang lebih udah berpengalaman gak sih? Bener. Karena experience itu mengajarkan kita hal yang baru gitu kan. Kalau misalnya kita cuman taunya oke, teorinya kayak gini gitu kan, tapi gimana caranya kita tahu experience-nya seperti apa ya, kita cari tahu dari orang yang udah berpengalaman. Betul. Itu dia. Wow. Dan ya mungkin habis ini aku akan bikin band ya. Gimana? Apakah dengan saya atau dengan Kak Dede? Jangan diambil dulu dong Kak Dedenya ya kan, masih di Mr. Asman. Ntar bikin project berdua, aduh. Oh iya nanti. Kalau saya berdua kayaknya agak takut deh ya, lebih takut rancu gitu kok. Tapi kalau misalnya kakak-kakak dari Mr. Asman mau ngajarin, it's okay kali ya. Kita juga ada 3 cewek, 2 cowok masih ada di dalam, bisa masih tuh kayaknya ya. Ngomongin tentang blues dong Kak, mungkin ada sih yang pengen disampaikan untuk pemirsa dan juga pendengar kita gitu sebagai anak muda. Kenapa kita harus mendengarkan musik blues? Siapa dulu nih? Iya, dari saya. Kalau buat pesan-pesan untuk semua khususnya juga untuk milenial anak-anak muda, bahwa blues itu musik yang lebih dewasa. Kenapa saya bilang lebih dewasa? Karena kita dituntut harus memainkan rasa dan mengolahnya menjadi sebuah lagu yang bisa didengar sama orang-orang gitu. Walaupun memang genrenya agak segmented, tapi kita lihat contohnya saya kayak Gun Blues Shelter bisa diterima di mana-mana. Artinya jangan takut slang. Jadi jangan takut bermain blues, karena apa yang kalian ciptakan itu dari hati pasti akan didengar juga sama teman-teman dulu tuh dengan hatinya. Dari telinga turun ke hati ya. Betul sekali. Terima kasih teman-teman Mr. Asman sudah mau ya main-main ke RRI di live musik kita. Tapi kayaknya ini kita dengerin lagu dulu kali ya. Oh betul ya kan? Ya. Boleh yang terakhir ini, yang tadi salah satu lagu favorit juga ya, Chicken Blues. Oke, kalau gitu nggak usah pakai lama, kita dengerin lagi Mr. Asman Band dengan Chicken Blues. Kekok ayam di pagi membangunkanku, setiap hari selalu saja begitu. Gak pernah telat, selalu untuk mengganggu, selalu begitu. Tak tahu kenapa suaranya merdu,
mirip seperti suara ibu bosku. Gak pernah telat, selalu untuk mengganggu, karena dia itu Chicken Blues, Chicken Blues, Chicken Blues, Chicken Blues. Kokok ayam di pagi membangunkanku, setiap hari selesainya begitu. Gak pernah telat, selalu untuk mengganggu, selalu begitu. Tak tahu kenapa suaranya merdu, mirip seperti suara ibu kosku. Gak pernah telat, selalu untuk mengganggu, karena dia itu everybody. Chicken Blues, Chicken Blues, Chicken Blues, Chicken Blues. Oke, terima kasih untuk seluruh pendengar dari RRI Net, dan juga mudah-mudahan nanti kita bakalan balik lagi di RRI Live Net selanjutnya, episode selanjutnya. Terima kasih untuk Mr. Asman, dan terima kasih untuk seluruh kru RRI Makassar juga yang sudah bekerja untuk hari ini. Saya Nindi dan saya Enggi, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Chicken Blues, Chicken Blues, Chicken Blues, RRI Live Music.